Ku tahu fadilah-fadilah, keistimewaan-keistimewaan, bonus door prize apa-apa saja yang ada di bulan suci Ramadan. Latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Niscaya mereka akan berangan-angan sekiranya sepanjang tahun itu dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa redaksinya atau teksnya ayatnya tidak memanggil ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, atau ya ayuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, tetapi yang dipanggil di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ada sindiran halus dari Allah kepada kita. Wahai muslim, seseorang yang beragama Islam, yang mengaku dirinya muslim Islam, kalau seandainya tidak terpanggil dengan panggilan ini, berarti perlu dipertanyakan keimanannya. Karena muslim, orang Islam, belum tentu mukmin, belum tentu dia beriman. Karena pada zaman now, pada zaman sekarang, banyak kita saksikan, banyak orang yang mengaku dirinya muslim Islam. Ditanya Islam apa tidak? Betul Islam. Apa buktinya? Ini KTP-nya Islam. Tapi kadangkala sebagian dia mengaku dirinya muslim tapi dia tidak sholat. Jadi Islamnya cuma di KTP-nya. Makanya ada istilah Islam KTP atau Islam gau-gau. Islamnya cuma di KTP-nya saja. Ada orang yang mengaku dirinya muslim tapi dia tidak puasa di bulan suci Ramadan. Umat Islam dia berpuasa, dia tahan diri dari lapar dan haus, dia enak-enak makan di jalan, minum di jalan. Na'udzubillah. Dia muslim tapi tidak mukmin, tidak beriman. Jadi muslim belum tentu mukmin. Orang Islam belum tentu beriman kepada Allah, tapi dia mukmin sudah tentu muslim. Makanya di sini ada sindiran halus dari Allah, wahai orang-orang Islam yang merasa dirinya beriman. Kalau tidak merasa dirinya beriman, ya berarti tidak dipanggil, tidak merasa terpanggil. Dengan seruan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Ini kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, kecuali kalau ada udzur, ada halangan. Kalau tidak ada udzur, tidak ada halangan, maka tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Selama dia muslim, balik, akil, berakal sehat, tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Kecuali kalau ingkana maridan. Tadi dibacakan oleh Qari ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Ya, salah satu di antara udzur misalnya ingkana maridon, kalau sakit, itu pun sakitnya kalau sakit yang sekiranya tidak memungkinkan puasa. Tapi kalau sakitnya cuma sakit-sakit biasa, sakit kepala, sakit gigi, ya jangan batalkan puasanya. Kalau sakit yang sekiranya menurut keterangan dokter, kalau dia puasa tambah parah penyakitnya, ya jangan puasa. Allah memberikan keringanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tapi kalau sakit-sakit biasa, ya puasa. Pernah waktu itu ada yang tanya saya, dia penyakit lambung, bahkan sudah mungkin agak parah. Dia tanya sama saya, Pak Ustaz, saya ini penyakit bagaimana ini bulan Ramadan ini, saya puasa apa tidak? Saya sampaikan sama dia, saya sampaikan, kamu rasa-rasa sendiri. Kalau memang kamu tidak sanggup, atau memang nanti tambah parah penyakitmu, jangan puasa. Tapi saya sarankan juga ada alternatif lainnya.
Kalau memang kamu mau puasa, puasa yakin, lihat sama Allah, siapa tahu dengan kamu puasa kamu bisa sembuh. Ini penyakit lambung, kalau orang lambung itu kan tidak bisa lapar. Ternyata dia ambil syarat saya yang kedua tadi, dia coba-coba dia puasa. Setelah itu tidak beberapa lama saya ketemu di acara buka puasa bersama seperti ini, disampaikan, Pak Ustaz, alhamdulillah saya puasa justru tambah sembuh penyakit lambungku. Subhanallah. Makanya dalam riwayat hadis disebutkan, sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Ya, tapi bukan semuanya diratakan ya. Karena mungkin ada sebagian penyakit kalau berdasarkan keterangan dokter, dilihat dari kondisi orangnya mungkin tidak memungkinkan puasa, jangan dipaksa. Karena Allah tidak memaksa orang dalam beribadah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah tidak memaksa. Au ala safar, atau kalau dia musafir, dia berjalan jauh, itu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi dengan catatan yang sakit tadi, yang musafir berjalan jauh, kalau jalannya tidak begitu jauh, dalam jarak tempuh kurang dari 80 sekian meter, ya jangan. Kalau jarak tempuhnya jauh sekali, lebih dari 80 kilo, ya itu diberikan keringanan untuk membatalkan puasa, tapi harus diganti pada bulan-bulan yang lain. In kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti pada hari-hari yang lain. Kalau perempuan, kalau dia haid, datang bulan, atau ibu-ibu yang habis melahirkan keluar darah nifas, boleh, bahkan tidak boleh puasa. Saking semangatnya, misalnya ibu-ibu, saya mau puasa biar haid, saya mau puasa biar nifas, tidak sah puasanya, karena dia dalam keadaan hadas besar ya. Dia dalam keadaan hadas. Meskipun dia semangat mau puasa, tidak sah puasanya. Dan memang diliburkan puasa. Tapi libur puasanya harus diganti pada bulan yang lain. Apakah itu dia mengandung hamil besar atau menyusui, itu diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Itu kasih sayangnya Allah sama kita. Agama Islam seperti itu, tidak memaksakan orang di atas kemampuannya. Tapi jangan juga terlalu digampang-gampangkan ya. Jangan juga terlalu digampang-gampangkan. Kalau mampu silahkan puasa. Wa antasumu khairul lakum. Makanya dalam ayat itu dikatakan, sebenarnya kalau kamu puasa lebih bagus. Maksudnya kalau sakitnya masih bisa puasa, lebih bagus puasa. Musafir kalau masih sanggup puasa, lebih bagus puasa. Tapi kalau tidak, silahkan untuk membatalkan dan diganti pada hari yang lain. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi Allah memberikan informasi kepada kita semua, ternyata syariat puasa itu sudah ada pada umat sebelum kita. Berdasarkan ayat ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Makanya kita kenal ada namanya puasa Daud. Puasanya Nabi Daud itu selang-seling, satu hari puasa, satu hari tidak. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan pernah suatu ketika malaikat Israel, sang pencabut nyawa, bertamu bersilaturahmi, berkunjung kepada Nabi Idris alaihi wa ala nabi afdhalus salatu wassalam, sedangkan beliau Nabi Idris dalam keadaan puasa. Jadi syariat puasa itu sudah ada sebelum kita. Pernah juga Maryam, ibunda Nabi Isa, disebutkan dalam surah Maryam, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Ya, Maryam berkata, saya bernadar kepada Tuhan yang Maha Pengasih, saum, puasa. Tapi puasanya Maryam ini, ibundanya Nabi Isa, bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi dia tahan mulutnya dari berkata-kata. Jadi pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk tidak berkata-kata, tidak berbicara. Falan ukallimal yauma insiya, saya tidak berbicara dengan seorang pun manusia. Berkaitan nanti dengan kelahiran daripada Nabi Isa ya. Karena Nabi Isa itu lahirnya mukjizat, tidak melalui perantara. Maksudnya Maryam ini dia tidak menikah. Makanya Nabi Isa itu dijuluki Ruhullah. Jadi ditiupkan ruh oleh Allah kemudian lahir. Karena tidak melalui perantara suami istri. Ya, cuma ada bapaknya, cuma ada mamanya. Ya, cuma Maryam. Tidak ada bapaknya. Itu salah satu daripada mukjizat Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam.
la'allakum tattaqun. Tujuan akhir daripada puasa berdasarkan ayat ini supaya kita mencapai derajat takwa. Kenapa tujuan akhir daripada puasa la'allakum tattaqun? Supaya kita mencapai derajat takwa. Karena sebenarnya ukuran kemuliaan di mata Allah itu berdasarkan nilai-nilai ketakwaan. Ditegaskan dalam Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi kita merasa berkecil hati. Misalnya ada orang yang pekerjaannya bawa gerobak, tukang ojek, cleaning service, jadi asisten rumah tangga, tukang cuci dan lain sebagainya. Jangan kita merasa berkecil hati. Karena ukuran kemuliaan di mata Allah itu berdasarkan nilai-nilai ketakwaan. Kalau kita bertakwa, kita mulia di mata Allah. Meskipun kita hina di mata manusia, tapi kita mulia di mata Allah. Yang penting kita bertakwa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, nanti kalau sudah sampai waktunya diingatkan ya. Jadi sampai jam 5.45 kita berhenti ya. 5.45. Dalam sebuah hadis qudsi yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, setiap amal ibadah Bani Adam, anak cucu Adam atau manusia, sebenarnya lahu, manfaatnya, maslahatnya, faedahnya sebenarnya untuk dirinya sendiri. Jadi kita beribadah ini di samping penghambaan diri kita, kewajiban kita sebagai makhluk yang diciptakan di hadapan Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, juga sebenarnya manfaatnya untuk kita. Ambil contoh misalnya, kita sholat. Sholat itu di samping kewajiban kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, supaya beribadah menyembah kepada Allah. Di samping kewajiban kita beribadah menyembah kepada Allah, sebenarnya untuk kita. Kita sholat itu untuk kita manfaatnya. Makanya dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya, artinya sholatnya itu bukan cuma sekedar rutinitas, bukan cuma sekedar formalitas, bukan cuma sekedar gerakan-gerakan saja, bukan cuma sekedar zahirnya saja, tidak ada ruhnya. Ya, kalau betul-betul dia sholat sebenar-benarnya, dia penuhi rukun-rukun sholatnya, dia penuhi syarat-syarat sholatnya, dia penuhi sunnah-sunnahnya, dia penuhi adab-adabnya, sholat ini bisa menjadi benteng, bisa menjadi perisai, bisa menjadi tameng bagi dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan jahat, keji dan mungkar. Ini kalau sholatnya sudah benar. Tapi kalau sholatnya tidak benar, ya yang saya katakan tadi. Makanya jangan heran kita dapatkan ada orang sholatnya jalan, maksiatnya jalan. Sholatnya jalan, dosanya jalan. Ini menjadi pertanyaan besar. Padahal dalam Al-Quran tadi dijelaskan, sholat itu mencegah dari perbuatan jahat, keji dan mungkar. Apa yang salah di situ? Yang salah bukan sholatnya, tapi yang salah yang mendirikan sholatnya. Apakah sudah benar sholatnya atau tidak? Apakah diterima oleh Allah sholatnya apa tidak? Apakah dia penuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya apa tidak? Apakah sholatnya itu cuma sekedar zahir saja, tidak ada ruhnya, dan seterusnya. Kalau cuma sekedar begitu saja,
menggugurkan kewajiban, ya kadangkala dia sholat, dia dosanya jalan. Karena sholatnya cuma sekedar terlepas dari kewajiban, cuma gerakan-gerakan saja, tidak ada rohnya, tidak ada yang dia resapi, dia maknai, dia hayati. Sebenarnya sholat itu simbol-simbol yang menunjukkan penghambaan diri kita pada Allah. Kita ruku, kita sujud, itu artinya kita taat kepada Allah. Orang sujud, ruku itu artinya siap, saya melaksanakan perintah. Artinya dia jalankan segala perintah Allah dan dia tinggalkan larangan Allah. Itu kalau betul-betul dia maknai betul-betul sholatnya. Termasuk juga zakat. Di samping sebagai bentuk kewajiban kita, ibadah kita di hadapan Allah, juga dia termasuk ibadah yang berdimensi sosial. Artinya saling berbagi antar sesama, kepada yang membutuhkan, kepada kaum fakir miskin, orang yang dililit utang, orang yang dalam kesusahan dan seterusnya. Itu sebenarnya kembalinya juga manfaatnya untuk kita. Jadi jangan kita merasa dengan kita mengeluarkan zakat, kita sedekah, dia berkurang harta kita. Justru kita menabung. Kalau kita menabung di bank, itu mungkin ada bunganya, ada pajaknya. Tapi kalau kita menabung di akhirat, cuma ada bunganya. Itu pun bunganya ya berlipat-lipat ganda. Hanya Allah yang tahu bagaimana lipatannya itu. Kalau bunga di bank itu bisa kita lihat-lihat berapa persen itu. Itu pun termasuk bagian daripada riba. Tapi kalau kita menabung tabungan akhirat, sedekah, zakat, itu tabungannya akan disimpan oleh Allah dan akan bertambah dan akan kita dapatkan nanti di akhirat. Tapi kalau kita menabung di dunia, kita tidak tahu, kadang-kala dia habis, ya, tidak jelas kemana dan lain sebagainya, karena tidak berkah. Tapi kalau tabungan akhirat, insya Allah berkah dunia dan berkah di akhirat. Jadi keberkahan itu jangan kita maknai banyak, ya. Keberkahan itu jangan kita maknai banyak. Ada orang sedikit penghasilannya, sedikit uangnya, tapi berkah. Berkah itu maksudnya dia merasa cukup, dia puas, qanaah. Ada orang banyak uangnya, penghasilannya mungkin dalam satu bulan sekian ratusan juta misalnya, tapi tidak berkah. Tidak berkah itu uangnya dipakai untuk maksiat, minum, main judi, main perempuan. Na'udzubillah, dia hambur-hambur uangnya dengan jalan yang tidak jelas, ya. Itu tidak berkah, itu hilang uangnya. Tidak tahu dia kemana, dia masuk banyak, keluarnya juga banyak. Tidak tahu keluarnya ada kemana, tiba-tiba sudah tidak ada, hilang. Itu tidak berkah. Jadi keberkahan itu bukan dari banyaknya. Keberkahan itu kita merasa cukup, ya, dari harta yang kita miliki. Semakin banyak bagus. Apalagi dengan banyak itu, misalnya dengan mengadakan acara seperti ini, subhanallah, memberikan makanan buka puasa, ya, keluarga besar almarhum Laode Murhum. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'im min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang memberikan makanan untuk buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa itu. Dia serap itu, ya. Misalnya kalau yang hadir ini, misalnya kita katakanlah, kita tadi katanya yang diundang 400, ya, ini mungkin sekitar berapa ini? 100 ada? Ya, kurang lebih. Kita katakanlah 100. Jadi pahala 100 orang yang dia puasa ini, dia dapatkan juga tuan rumah pahalanya. Ya, luar biasa itu. Pahala 100 orang yang dikasih makan buka puasa itu, dia serap itu puasanya tuan rumah itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang berpuasa. Artinya kita tidak rugi. Pahala puasanya kita diserap, tapi pahala puasanya kita masih ada, tapi diserap juga sama mereka. Itu subhanallah. Ya, betul begitu besarnya pahala bagi orang-orang yang memberikan makanan buka puasa. Makanya jangan heran, kadang biasanya bulan suci Ramadan orang dia bagi-bagi makanan. Itu pahalanya luar biasa, apalagi sampai mengundang seperti ini orang untuk buka puasa bersama. Subhanallah, betapa besarnya pahala yang didapatkan. Ya, mudah-mudahan
keluarga besar almarhum Laode Murhum. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sampai dia suap. Masih panjang kayaknya waktunya nih. Ya, masih ada 15 menit lagi. Tidak apa-apa, masih bisa. Taruh saja sini tuh. Ya. Tadi berkaitan dengan sedekah dan zakat tadi saya katakan manfaatnya untuk kita. Ini ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambil sebagian dari harta mereka sebagai sedekah. Jadi dalam Al-Quran itu kadangkala zakat diistilahkan dengan sedekah. Ya, jadi sedekah itu ada dua macam ya. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Ya, dalam Al-Quran kadangkala zakat itu disebut dengan sedekah. Nah, termasuk ayat ini, "Khudh min amwalihim shadaqah." Termasuk ayat yang menjelaskan tentang 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Ya, termasuk ayat yang menjelaskan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu ya lil fuqara wal masakin. Innamas shadaqatu bukan zakat ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan ya. Innamas shadaqat. Itu kata-katanya sedekah. Jadi sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib zakat. Ambil sebagian dari harta mereka sebagai sedekah, sedekah wajib zakat. Tujuannya untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan dan mensucikan. Kalau dia zakat fitrah, untuk membersihkan dan mensucikan fitrah kita, jiwa kita. Kalau dia zakat mal, bukan zakat mall ya, zakat mal. Kalau zakat mall itu sudah lain ceritanya. Pergi di mall baru kasih keluar zakatnya ya. Zakat mal itu untuk membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki. Ya, untuk membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki. Kalau di bawah ini kalau kita ceramah kalau sudah lebih dari 15 menit itu sudah gelisah orang-orang itu. Ya, di sini alhamdulillah ya bertahan. Dan ini pengalaman juga saya waktu saya dipanggil ceramah di Aceh. Kebetulan saya sementara studi S3 di Banda Aceh, saya dipanggil ceramah dikasih waktu 1 jam. Tapi tidak ada yang bergerak, semuanya duduk. Kalau kita di mana di bawah-bawah itu kita baru ceramah 15 menit, 20 menit itu sudah panas itu di belakang itu. Amin amin amin. Ya, maksudnya turun nih. Ya. Amin amin tapi maksudnya turun nih. Ya. Alhamdulillah di sini insya Allah ya. Dan memang tuan rumah minta seperti itu ya. Sampai jam 5.45 ya. Baru kita berhenti. Untuk membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki. Jadi sebenarnya harta kita tidak bisa menjamin 100% halal. Tidak bisa kita jamin. Kadangkala mungkin kita dapat dari jalan yang tidak jelas. Syubhat. Syubhat itu tidak jelas dia halal atau dia haram. Jadi ada yang syubhat, ada yang haram. Kalau haram itu jelas-jelas halal. Misalnya dari cara korupsi, mencuri, ya, menipu dan lain sebagainya. Tapi kalau syubhat itu tidak jelas. Ini hartanya dari mana ini? Apakah dia halal atau haram? Untuk membersihkan dan mensucikan harta-harta yang seperti ini dengan mengeluarkan kewajiban zakatnya. Dan juga sebenarnya orang yang sudah punya harta kekayaan yang melimpah dan sudah mencapai nisab kadar maksimal kewajiban zakat, sudah haul berputar 1 tahun, sebenarnya dalam hartanya itu ada hak fakir miskin. Jadi harta yang kita miliki ini sebenarnya titipan, amanah dari Allah. Sang pemilik hakiki itu Allah, bukan kita. Kita cuma sekedar dititipkan, diberikan amanah. Dan sang pemilik hakiki yang menitipkan memberikan salah satu aturannya, keluarkan kewajiban zakatnya. Dan tidak banyak-banyak yang diminta. Kalau zakat fitrah itu kurang lebih 3 kilo beras. Itu dalam 1 tahun sekitar 30.000 lebih mungkin ya, 40.000. Itu dalam 1 tahun itu.
Itu 30.000 kita isi bensin sudah habis itu. Ya, satu kali kita isi bensin sudah habis 30.000. Tidak banyak-banyak yang diminta. Zakat fitrah 30.000 untuk per orang ya, per individu. Sekitar kurang lebih 3 kilo. Zakat mal juga tidak banyak. Yang diminta cuma 2,5%. Kita ambil kalau misalnya 100.000, itu cuma 2.500. 2.500 itu kita kasih anak-anak dan pergi jajan sudah habis. Kalau 100.000 ya. Kalau 1 juta berarti 25.000. Nah, 25.000 itu ya tinggal kita kasih keluar sudah habis ya. 1 juta. Tinggal ditambah kami kalau 10 juta berapa, yang penting 2,5% dari harta yang kita miliki. Itu untuk dikasih bersih itu hartanya kita. Dan juga untuk memberikan hak-hak fakir miskin yang ada dalam harta kita. Illa shaum. Tetapi dalam hadis kursi ini Allah dan Rasulullah menyatakan kecuali puasa. Kalau sholat untuk kalian juga supaya terhindar dari perbuatan dosa. Zakat untuk kalian juga supaya membersihkan dan mensucikan harta. Tapi illa shaum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untuk saya, kata Allah, dan saya sendiri yang akan memberikan pahala yang istimewa, yang spesial bagi mereka-mereka yang betul-betul puasanya. Jadi pahala yang istimewa ini bagi mereka yang ahli puasa, ya. Karena nanti ketika kita diperhadapkan di hadapan Allah di akhirat, kalau kita ditakdirkan insya Allah mudah-mudahan semuanya masuk surga. Jadi setiap surga itu ada pintu